Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Saya hormati Bapak Imam, Ibu dokter ada? Ibu dokter. Yang berikutnya yang spesialis Bapak Witono beserta Ibu dan Atik beserta suami. Gimana Pak? Oh iya. Ini saya belum nonton. Oh, residen bedah ya. Residen bedah ya. Yang saya hormati seluruh teman-teman di Amal Bedah, baik itu kawan dari anestesi dan dari bedah dan juga administrasi dan petugas cleaning service dan petugas lainnya, termasuk Onlok itu belum saya sebut tadi ya. Masih ada tersisa yang belum saya sebut, sudah ya. Jadi sudah tadi ya. Hari ini adalah hari yang bahagia sekaligus hari yang memilukan. Bahagia karena bagi Mas Witono sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Ini lagi di foto, jadi saya hentikan sebentar. Saya ulangi, hari ini adalah hari bahagia sekaligus hari yang bukan memilukan lah, dari perpisahan. Bahagia karena Mas Witono sama Mbak Atik sudah menyelesaikan tugas dengan baik tanpa ada aral melintang dalam sejarah kehidupannya di bidang profesi di RSUS Suwondo. Ini yang harus disyukuri. Tidak ada hal-hal yang tidak ada masalah dalam perjalanan karirnya di RSUS Suwondo. Ini harus disyukuri karena perjalanan hidup itu tidak bisa kita menentukan, tetapi sudah ditakdirkan, dan ini harus kita syukuri. Yang agak menggelokke, tapi saya ralat bukan memilukan, menggelokke. Ya, faktanya kita sudah tidak bersama-sama lagi, ada di kamar IPS, kamar bedah. Tetapi seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Rakil dan juga Pak Nyoman, beliau berdua telah banyak membantu kita semua, terutama membantu Pak Nyoman dan membantu saya, dan tentu membantu teman-teman dengan cara sendiri-sendiri. Mas Fit yang saya kenal ini banyak ilmu, banyak trik, banyak akal, ya kan? Bukan akal yang jelek maksudnya, akal baik. Dan beliau ini suka menolong, tapi suka guyon. Saya juga demikian. Kalau ada orang pasti saya jajal dengan cara saya, dikuda, begini sampai kira-kira ini sampai mana ini kira-kira. Beliau ini baik. Di depan istri beliau saya laporkan Mas Witono itu baik sekali. Mungkin di rumah saya nggak tahu, tapi saya yakin baik.
bahkan saking baiknya banyak hal di rumah dikerjakan beliau. Ini beda dengan mungkin yang lainnya, ya, apalagi yang masih muda-muda itu, ya. Jadi di kamar bedah itu kadang-kadang ada saat-saat genting, Pak dokternya juga belum ada karena sibuk. Dan itu yang senior, yang mempunyai kapasitas, yang mempunyai kemampuan, yang mempunyai pengalaman jam terbang yang tinggi, itu sangat-sangat membantu, sangat-sangat membantu. Seringkali Pak dokter dikontak, Pak dokternya datang itu hampir selesai masalahnya, bahkan selesai. Gitu. Jadi saya ini apa yang disampaikan oleh Pak Nyoman tadi betul. Gitu. Jadi kita semua, saya juga pertama-tama mengucapkan terima kasih pada Mas Wid dan Mbak Atik yang sudah membantu saya secara pribadi maupun ortopedi, membantu Dr. Rofi'i mengamankan pembiusan dan sebagainya. Yang junior, saya juga kadang-kadang saya lapor, saya gitu. Yang junior kadang-kadang masih takut, saya agak getak sedikit, lapor, tetap. Yang senior datang terus ya. Mas Ragil juga ada peristiwa berapa kali bermasalah, dokternya memang sibuk, tidak ada. Memang biasa sejak dari dulu. Kalau saya bayangkan kalau dokter anestesi harus standby di situ, kemudian harus keliling ruangan, harus visite, saya kira juga nggak mungkin. Saya dulu pernah membela Pak almarhum ini, mau dibantai oleh dokter-dokter terutama manajemen, saya bela dia tanpa diminta, saya bela. Nggak mungkin itu Pak. Jadi kalau nggak mungkin itu berarti nggak salah. Kalau jangan menuntut yang tidak mungkin. Masa dokter harus menghandle semuanya, ke ruangan semua? Oke, ke ruangan mungkin ya, oke ya. Itu baru satu dulu Pak Wita, Mas Wayan gitu. Jadi akhirnya ketegangan itu tidak terjadi karena saya realistis. Demikian juga saya ini orangnya juga agak susah diatur, tapi saya tahu diri kapan saya harus bergerak, saya harus yang penting pasien itu bagi saya aman. Kadang-kadang aturan itu benar tapi juga nggak benar gitu. Kalau dituruti juga dokternya nggak bisa istirahat, kira-kira gitu ya. Saya bersama Pak Nyoman doakan sama Bu Weni mudah-mudahan bisa husnul khotimah dalam pekerjaan Pak, dalam pekerjaan. Tentunya juga panjenengan semuanya saya doakan dalam husnul khotimah. Kita tidak tahu dalam perjalanan hidup itu apa yang akan terjadi, sudah ada, tetapi dengan doa Allah bisa merubah semuanya. Bukan hanya doa, tapi juga harus ketaatan kepada Allah. Apa perintahnya Allah juga harus ditaati, itu syaratnya. Ibu-ibu, bapak-bapak semua yang saya cintai, karena kalau tiap hari ketemu ya saya cintai gitu. Kalau saya hormati kelihatannya kayak orang asing. Hal semacam ini memang perlu menunjukkan bahwa kita ini membangun satu persahabatan, persaudaraan. Mudah-mudahan dengan acara semacam ini Mas Wid dan Mbak Atik tidak merasa dilepas atau terlepas.
Saya melihat sekarang sudah mulai berubah. RSU itu kelihatannya kalau purna itu sudah ada acara perpisahan atau apa. Dulu nggak ada. Sampai saya juga heran, ini orang mau purna kok dibiarkan ngurus ini, tidak ada perhatian. Kalau meninggal paling-paling dibacakan tuh surat piagam penghargaan ketika hidup dapat apa, SK macam dibaca. Itu nggak perlu sebenarnya, malaikat nggak butuh itu ya. Yang itu doa kita. Makanya kita saling mendoakan. Kalau kita doa, kita ketika habis sholat itu, umpama dari kita ini ada yang sudah sepuh, bahkan ada yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita ini mendoakan di samping ibu bapak kita, saudara-saudara kita yang sama ya, nanti kita doakan orang yang pernah dekat dengan kita. Karena Rasulullah SAW juga pernah memesan ya, menyampaikan bahwa kalau ada orang tua kita itu punya kenalan, apakah itu bisnis atau kekeluargaan sampai seperti keluarga, itu jangan diputus. Kalau orang tua kita meninggal atau orang tuanya meninggal, anaknya atau mereka yang dekat dengan orang tua kita ini juga kita deketi, kita bikin jadi saudara. Itu ajaran Rasulullah SAW. Oleh karena itu indahnya kita hidup ini kalau kita bisa seperti ini. Apalagi kalau kita sudah sering berkumpul ya, seperti Mas Ragil sering mengatakan ini, itu bagus, silaturahim. Mungkin sekali lagi tidak banyak yang saya sampaikan. Yang paling penting ini terakhir, saya mohon maaf kepada Mas Witono, Mbak Ati, mungkin pernah kena semprot atau apa ya. Yang penting kalau sama saya nyemprot saya itu tak ingatkan ya, nggak usah dipikir sampai tenggorokan saja, nggak usah sampai ke bawah tenggorokan, besok pasti hilang, sudah nggak ada. Itu semua berlaku untuk semua. Jadi mohon maaf dengan juga demikian, apabila panjenengan ada salah sudah saya maafkan. Jadi ini clear di dunia, dan kita selalu mendoakan. Jadi mudah-mudahan saya doakan Mas Witono beserta ibu dan keluarganya mendapatkan ridho Allah SWT, juga Mbak Atik dan keluarganya mendapatkan ridho Allah SWT, selamat di dunia, selamat di akhirat. Karena ini acara beliau khusus dulu. Demikian juga kita yang hadir, saya doakan semua dan memberi hal yang sama. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.